Oke, nanti kita kalau bisa nanti fokusnya untuk penjelasan langsung ke pembahasan saja ya. Di sini nanti adalah lanjutan, itu kan kemarin saya share itu kan part 1, bagian 1. Nah ini ada rencana ada 3 bagian rencana. Jadi part 1 tentang bahasa, terus yang kedua part 2 ini yang pointer, part 3 yang sudah selesai kan gitu. Imam nanti dijelaskan dari hasil konsultasi yang kemarin. Jadi hasil konsultasi kemarin seperti apa, kemudian apa yang kamu pahami dan apa yang kamu buat sekarang. Itu aja. Oke, jadi berdasarkan hasil konsul kemarin, jadi saya coba untuk mencari dari tabel 2x2 dan melihat bagaimana datanya yang ada pada tabel tersebut, Bapak. Untuk dilihat kembali apakah ada faktor-faktor yang lebih merinci dari kenapa angkanya bisa seperti itu. Jadi baik untuk yang pertama dari terkait kelompok usia sendiri, ini ada saya ambil beberapa list sudah berdasarkan dari yang sudah saya cek juga dengan data masternya. Untuk yang pertama dari kelompok produktif yang menderita MDR-TB, itu beberapa analisanya yang listnya yang di sini adalah terkait mobilitas tinggi, kemudian karena yang kelompok produktif ini merasa masih muda dan kuat, itu kaitannya dengan urgensi penyakit dari orang tersebut, yaitu lebih ke health belief model terkait keparahan dari penyakitnya yang mempengaruhi apakah dia serius untuk mengobati dirinya sendiri atau tidak. Karena kelompok usia produktif ini yang masih merasa muda tadi, maka kemungkinannya lebih rendah. Kemudian apakah ada waktu minum obat sebagai orang yang bekerja di kelompok produktif ini? Orang-orang yang bekerja bisa jadi dari kantoran yang full dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam, tidak sempat berobat, atau mungkin ada faktor yang lainnya terkait dengan apakah tidak mendapatkan cuti dari tempat kerjanya. Nanti dari beberapa list ini dicek kembali apakah dari penelitian lain menemukan hal yang sama, apakah ternyata dari kelompok pekerja itu tidak minum obat gitu karena waktunya tidak cukup, atau malah tidak ada cuti dari tempat kerjanya untuk yang kelompok produktif. Jadi ini beberapa list sedikit yang untuk kelompok produktif dan menderita MDR-TB. Untuk yang kelompok produktif, kalau untuk analisis kan biasanya kita mindsetnya di FPT kan ada 3, ke agentnya, ke hostnya, atau ke environmentnya, betul nggak ya? Oh ya. Oke. Nah kalau ke agentnya ini, apakah dimungkinkan dari kelompok produktif ini ada penyakit yang lain sehingga dia tidak gagal pengobatan kan begitu? Itu. Apakah tidak ada kemungkinan seperti itu analisanya? Untuk pembagian host agent environment masih tidak terlalu masuk saya Pak, jadi masih secara umum tadi. Ada beberapa, ini saya lihat nih ada yang sesuai dengan hostnya sama environmentnya, tapi agentnya nggak masuk. Untuk agentnya sendiri, karena di sini di kelompok produktif, jadi untuk penyakit penyerta yang bisa ikut dalam kelompok usia ini sedikit Pak. Jadi apa yang didapat di dalam data master, apa yang didapat? Untuk di data master sendiri dari penyakit penyerta tidak sangat beragam Pak, tapi yang ada itu pada kelompok usia yang sudah lansia atau yang 40 tahun ke atas. Pada kelompok non produktif ya berarti ya? Iya. Dan yang saya khawatir misalnya dari kelompok produktif ini ternyata ada yang mengalami yang namanya kecelakaan lalu lintas mungkin, sehingga double pengobatan kan akan akhirnya membingungkan buat mereka gitu, sehingga yang diprioritaskan pasti yang permasalahan kecelakaan lalu lintasnya gitu. Itu yang saya bisa cermati. Itu baru dari agentnya, karena ada penyakit dia sendiri, kemudian ada penyakit penyerta, ya penyakit keturunannya atau penyakit penyerta. Nah itu yang bisa dilihat dari agent. Nah kalau dari host ini sudah kamu tampilkan di sini minimal seperti mobilitas tinggi. Nah ini kan hostnya, ya hostnya mobilitasnya tinggi, kemudian merasa masih muda dan kuat, ini juga masih dalam kategori host gitu. Nah berkaitan dengan ada 2 sisi nih untuk ada waktu minum obat untuk pekerja, artinya apakah dari hostnya yang memang mandiri untuk berobat ya dengan pengobatannya dia sendiri walaupun tidak didampingi misalnya ya, selama pada saat bekerja kan pasti tidak ada pendamping minum obat kan, PMO-nya nggak ada. Kalau di rumah kan pasti ada, tapi kalau di pekerjaan kan di pekerjaan tidak ada. Nah itu yang 2 sisi nih, apakah dari lingkungan kerjanya yang akhirnya membuat dia kesulitan untuk minum obat, kan itu 2 sisi nih. Nah itu yang tadi yang saya katakan environment-nya ada, nih hostnya ada. Nah kalau untuk environment yang kedua tadi kamu sebutkan ada mendapatkan cuti dari tempat kerja. Nah ini kan jadi satu dilema dengan
obatnya habis kan per bulan, cuti setahun kan biasanya. Iya. Nah, biasanya kan apakah bukan cuti sih kalau saya rasa ini izin ya, izin kerja untuk berobat. Kalau misalnya dia izin ke puskesmas atau ke kliniknya perusahaan tersebut kan, saya rasa nggak begitu ini, nggak begitu menyita waktu yang cukup lama kalau ada klinik sendiri di perusahaan tersebut. Maka nanti distribusi pekerjaannya harus jelas dulu nih, Mam. Nah, untuk data dari pekerjaannya sendiri tidak ada Pak di data masternya. Oke, berarti kita mencoba mengambil secara umum dulu dari pekerjaannya, karena nanti saya coba akan lihat di dalam apakah ini ada kaitannya dengan data Riskesdas, ya, data Riskesdas 2018. Nah, data Riskesdas 2018 itu apakah data penyakit ini sejalan dengan data pekerjaan yang dia kerja di mana, posisinya seperti apa. Kalau misalnya dia PNS, ya ini yang jadi kemarin sempat saya diskusikan kan, kalau PNS kena TB-MDR rasanya kan keterlaluan gitu. Tapi kalau misalnya dia pekerjaannya itu swasta ataupun wirausaha, saya rasa ya PMO-nya yang nanti akan dicermati. Seperti itu. Bisa dipahami ya dari yang produktif dulu nih. Oke, lanjutkan yang kelompok non produktifnya, Mam. Kemudian kalau pada kelompok non-MDR non produktif tapi tetap kena MDR TB. Jadi untuk kelompok non produktif kemarin saya buat histogramnya di SPSS. Dari yang kelompok produktif ini dibagi menjadi dua, di bawah 15 tahun dan di atas 49 tahun. Ternyata lebih besar angkanya di kelompok di atas 49 tahun, Pak. Berarti lebih banyak dari kelompok lansia. Nah, jadi untuk kelompok lansia ini terkait dengan kelompok non-produktif ini terkait dengan keberadaan PMO pada kelompok non-produktif yang MDR TB. Kemudian sebagian besar berasal dari kelompok 49 tahun. Lalu untuk kelompok non-produktif dengan mobilitas yang rendah ini, kemungkinan besar penyakitnya adalah penyakit hasil dari paparan anggota keluarga lain ataupun riwayat penyakit sebelumnya. Kemudian untuk yang kelompok 49 tahun ini karena termasuk dari lansia ini yang pemikirannya yang masih tradisional, mungkin lebih susah untuk mengikuti pengobatan atau menerima pengobatan, kemudian juga masih lebih percaya dengan pengobatan yang tradisional, jadi ada kemungkinan untuk pengobatan TB-nya gagal. Itu untuk yang kelompok usia di 49 tahun ke atas. Untuk yang anak-anak sendiri, saya di sini lebih memfokuskan kepada terkait imunisasi BCG-nya, terkait apakah cakupannya sudah sampai ke semua anak-anak atau ada yang tidak terimunisasikan. Dan juga untuk anak-anak juga sama seperti dari kelompok 49 tahun ke atas, karena lebih banyak berhubungan dengan orang-orang di rumah, maka paparan PMO paparannya dari anggota keluarga yang sakit sebelumnya. Itu untuk kelompok non-produktif, Bapak. Oke, apakah dari non-produktif ini, kalau misalnya kita mindset tetap sama, gunakan 3 ya, permasalahan agent, permasalahan host. Memang beberapa data, di dalam data sekunder kan memang ada beberapa kendala, yaitu tentang kejelasan data. Misalnya kita bisa eksplor saja misalnya dari sisi jumlah yang di atas 49 dan di bawah 15 tahun ini angkanya berapa dan ini pada keluarga apa. Kalau misalnya jelas itu akan tahu nih kita bahwa potensi penyakit TB-MDR ini pada keluarga-keluarga seperti itu tuh bermungkinan ini fenomena gunung es gitu. Jadi coba mindsetnya dipisah pilah sesuai dengan host, agent sama environment, supaya nanti kita bisa menjadikan ini saat anggap saja secara deduktif ya ambilnya dari deduktif nih, yang dari kecil ke besar nih ya, bukan dari besar ke kecil, deduktif nih ya. Jadi kita bisa melihat bahwa oh ternyata keluarga yang sekian memang belum jelas di dalam data sekunder ini anak-anak pada keluarga apa, kan begitu, pada ekonomi seperti apa, pada orang tua seperti apa. Nah ini kan ada beberapa penelitian berkaitan dengan itu, yang TB-MDR pada anak. Nah jadi nanti ke beberapa artikel TB-MDR pada anak nih pasti mendukung, pasti betul ya. Iya, Pak. Nah jadi hal yang sama dengan lansia ya di atas 49 tahun ya, ini TB-MDR lansia ini kan pasti akan banyak sekali seperti itu. Jadi sudah ketemu ya, ini otomatis sudah ada list, sudah ada kejelasan artikel yang akan diambil, betul nggak? Benar, Pak. Oke, sip ya. Oke, lanjut. Mungkin untuk tambahan lagi, Pak, untuk yang MDR TB ini 100% berasal dari pembiayaannya itu BPJS dan kelas 3 semua, Pak.
Ya wajar ini karena beberapa yang kelas 3 ini kan ada yang ya berniat masuk BPJS dan yang tidak berniat masuk BPJS. Ya, oke. Dan ini kebanyakan untuk kelas 3 yang pasti menengah ke bawah. Ya, nah itu aja belum dipisah dan pilah apakah ini PBI atau non PBI. Datanya nggak sampai situ, Pak. Ya, SK itu nanti jatahnya AKK. Jatah AKK nih. Kalau misalnya ngelihat dari tim MDR banyak kelas 3, ya apakah PBI sama non PBI ini kan jelas-jelas nih. Ya, nanti seperti apa sehingga treatmentnya pun nggak bisa dipukul rata kan jadinya. Ya, jadi ini bisa nanti beberapa kita bisa ya disaran akhirnya kan sarannya lebih aplikatif jadinya kondisinya seperti ini. Lanjut untuk sisanya langsung sekalian kayaknya Pak, tidak terlalu banyak. Oke. Karena untuk kelompok produktif yang non-MDR-TB ini pastinya punya kewaspadaan diri terkait pengobatan ini yang bisa menyelesaikan dari permasalahan TB-nya setidaknya tidak sampai ke menjadi MDR. Walaupun di data tersebut tidak jelas apakah sudah selesai pengobatannya, apakah sudah sembuh ataupun masih dalam proses pengobatan. Yang untuk kelompok non-produktif dan non-MDR ini pastinya terkait paparannya yang kurang dan juga untuk motivasi tingginya untuk menjaga dirinya dari paparan penyakit yang ada di sekitarnya, Pak. Jadi untuk beberapa hal yang bisa diambil dari kelompok produktif non-MDR TB ini adalah dari bagaimana meningkatkan motivasi dari penderita TB utamanya untuk berobat sampai adekuat atau sampai selesai supaya tidak menjadi MDR TB tadi, Pak. Dan bagaimana untuk menjaga diri tidak terpapar dari lingkungan ataupun tempat kerja dan ataupun dari keluarga yang walaupun ada menderita TB tidak terpapar, mungkin bisa diambil dari kelompok non produktif dan non MDR TB tadi. Oke, jadi nanti bisa dicermati bahwa MDR TB ini dipengaruhi ya baik dari agent, baik dari hostnya maupun dari environmentnya. Oke ya. Nah ini kan sebenarnya kan masalah pemetaan saja nih, ya pemetaan pola masalah MDR TB. Sehingga nanti lebih banyak yang mana, sehingga nanti harapannya bisa spesifik kerjanya, permasalahannya yang didapati dari kelompok usia berapa, kan begitu. Ya, di dalam data itu apakah didapat data tentang tempatnya, tempat tinggalnya, atau kan namanya AWS ini kan rujukan kelas 1, ya, tipe A, jadi rujukan semua kabupaten kota kan. Nah ini apakah lebih banyak di Samarinda atau dari data ini Imam dapatnya data seperti apa? Untuk datanya kemarin saya masih belum selesai buat nganui lokasinya, tapi memang sebagian besar dari Samarinda. Untuk beberapa yang dari luar kota itu ada sempat lihat dari pembayarannya adalah jam kesedah daerah, saya masukkan di BPJS juga, jadi untuk beberapa daerah seperti Kalimantan Utara juga ada masuk sempat ke dalam salah satu pasiennya di sini, Pak. Tapi walaupun begitu sebagian besar dari Samarinda. Oh, oke. Berarti yang paling besar memang Samarinda berarti ya? Iya, Pak. Oke. Karena saya nggak tahu apakah di dalam data sekunder ini apakah diperoleh data bahwa dia rujukan dari puskesmas mana gitu ya? Kalau untuk rujukan tidak ada datanya, Pak. Ya, jadi nanti beberapa yang bisa kita rekomendasikan adalah kelengkapan data ya semestinya di AWS ini. Nah ini kan sebenarnya masuk ke PPI nih, ya ke program pengendalian penyakit infeksi. Ya, jadi harapannya nanti di dalam PPI ini mungkin merekomendasikan untuk penambahan data atau penambahan input data. Ya, saya rasa pasti ada dong rujukan gitu loh. Cuma kan di dalam data sekunder yang didapat kan nggak ada tuh. Nah itu juga kalau misalnya bisa diperoleh data seperti ini akan jauh lebih lengkap dan lebih enak nih. Artinya potensi dari memetakan tadi yang produktif sama non produktif tadi, yang anak-anak sama lansia, yang produktif pekerjaan apa ini kan jelas jadinya. Ya di puskesmas mana pekerjaan apa, sehingga kemungkinannya kalau misalnya dia produktif ini kan berbahaya sebenarnya. Ya kenapa? Karena dia karier. Ya kalau di produktif lebih berbahaya karena pasti tidak mungkin kan tidak berinteraksi gitu. Nah tapi kalau yang non produktif kan sudah jelas nih, berarti rumahnya. Ya tapi kan sudah dilakukan yang namanya screening, saya rasa dari pihak puskesmas sudah melakukan screening itu.
Ya, jadi artinya ini view-view yang bisa kita analisa. Ya, itu sebenarnya sudah termasuk saran-saran kan tadi yang saya sudah sebutkan tadi. Sudah ada beberapa saran-saran yang berkaitan dengan hasil analisa tadi. Oke, ini sudah ketemu ya, analisa pasti ada saran kan? Iya, Pak. Analisa saran, dan bahkan kalau di sini analisa pasti sudah jelas artikel yang mana yang mau diambil kan? Iya, Pak. Ya, jadi ada analisa dulu pointer ini, kemudian ada scoop, ya scoop dari literasi yang akan dituju, ya kemudian saran, ya kan jadi lebih aplikatif jadinya. Nah, saya rasa satu ini sudah cukup jelas, Bang. Kamu yang lain sudah bisa menjelaskan yang lain kan dari variabel yang lain. Iya, Pak. Oke, cuma mindsetnya dulu, Bang. Jangan, ini kan kamu mindsetnya mindset umum nih. Iya. Ya kan, kalau boleh tetap sistematis. Ada mindsetnya untuk analisis adalah host agent. Jangan dipisahkan itu gitu. Ya, nanti tinggal memilih nanti lebih banyak hostnya kah, lebih banyak agentnya kah, atau lebih banyak environmentnya. Ya, seperti itu. Untuk beberapa jurnal yang saya temukan itu sangat medis sekali, Pak. Jadi untuk yang anak ini dia karena terkait dengan perkembangan imun tubuhnya dan gen-gen lainnya jadi agak membingungkan, Pak. Oh, oke. Gini aja, nanti kita coba ini aja beberapa link yang kamu dapat tentang literatur itu. Nanti kita bisa view abstraknya lah ya. Ya, beberapa abstrak-abstraknya nanti kita bisa diskusikan. Nanti saya bisa sedikit jelaskan lah kalau misalnya itu berkaitan dengan medis. Nah, terus yang untuk kamu rencana turun ke lapangan, apakah sudah dibuat analisa untuk ininya, pointer observasinya? Rencananya dari hasil pembahasan ini, kalau misalnya yang memang masih belum jelas dan perlu ke sana, maka saya ke sana setelah ini. Oke, kalau melihat dari yang kamu analisa ini, apakah ada observasi yang akan kamu butuhkan nanti di sana apabila kamu ke sana? Yang jelas saya butuhkan informasinya dari sana terkait program DOTS apa saja, terkait program apakah ada publikasi dari Rumah Sakit AWS, kemudian apakah ada program tertentu terkait TB maupun penanganan MDR TB ataupun penanganan resisten antimikrobial secara umum di rumah sakit, Pak. Oke, sudah ada pointernya berarti. Nah, berarti yang kamu bisa cermati juga adalah dari host agent sama environment-nya. Ya tadi ini memvalidasi kan, berarti memvalidasi misalnya untuk mereka yang non produktif dan di atas usia 49 tahun, ya penyakit apa aja yang menyertai, kan begitu. Ya ini kan bisa ngobrol nih dengan di sana. Kalaupun misalnya ada pas kamu tunjukkan ke sana ada salah seorang atau beberapa orang lansia yang kebetulan berobat, ya kamu bisa ngobrol gitu ya. Oke, nah kemudian berkaitan dengan anak-anak, ini mudah-mudahan ketemu, ya mudah-mudahan ketemu karena biasanya jarang sekali sih, ya anak-anak yang ke poli TB, ya cuma saya tidaknya mudah-mudahan ketemu pada saat kamu nanti memvalidasi itu. Oke, cukuplah saya rasa itu sudah memberikan gambaran bahwa apa yang akan kamu ingin dapatkan, data apa yang ingin kamu dapatkan untuk menambahkan untuk gambaran umum lokasi penelitian. Karena kamu view, boleh di video untuk view tempat. Ya, misalnya ruang tunggunya sempit ya, atau panas atau seperti apa itu juga bisa kamu ini. Ya, atau ya tadi banyak hal yang bisa mengakibatkan. Kenapa sih kalau ada TB-MDR kan begitu? Ya, yang penting pointerkan dulu dari setiap variabel yang akan diteliti. Itu juga sih tadi Pak, bikin poin-poin itu memudahkan saya menulis pembahasan kemarin. Sebenarnya jangan view semua gitu, artinya sistematiskan aja, karena kalau bekerja sistematis, analisa sistematis juga akan memudahkan, bahkan jauh lebih terperinci jadinya, dan lebih apa ya, kalaupun nanti ditanya, itu pasti sudah bisa menjawab dengan lebih ini. Ini kan silakan nanti diminta untuk view ke puskesmas kan, kalaupun nanti ditanya silahkan menjawab dengan mindsetnya epidemiologi. Ya, supaya terperinci itu. Ya, mudah-mudahan langsung diminta untuk bantu-bantu di puskesmas tersebut. Berarti sudah jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya rasa nggak ada permasalahan. Yang mungkin nanti kita akan diskusikan adalah men-screening literasi. Ya kan, screening literasi. Karena setelah screening literasi, saya rasa sudah selesai itu pembahasan, saya rasa. Betul nggak? Oke, saya rasa sudah cukup dulu nih. Nanti kalau boleh,
untuk screening literasi bisa kita anukan waktu, dan kalau boleh jangan kelamaan.